Lagu ini dan lagu ini adalah lagu-lagu yang cukup populer di era 90-an. Di awal kemunculannya, lagu-lagu ini langsung jadi favorit para penikmat musik pada saat itu. Bahkan, dua lagu kepunyaan Spin Doctors ini dianggap sebagai lagu yang cerdas dan sangat berbeda dari lagu-lagu yang ada di pasaran pada saat itu. Terbukti, lagu ini langsung nongkrong di top 20 hits di tangga lagu Billboard. Ya, lagu-lagu bernuansa blues funk ini merupakan dua buah single yang diambil dari album mereka yang berjudul Pocket Full of Kryptonite. Dan setelah sempat menyusul dengan album kedua yang berjudul Turn It Upside Down, band ini malah hilang tanpa kabar. Apa kejadiannya? Apakah mereka bubar atau masih berkarya setelahnya? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kalau kita ngomongin Spin Doctors, di awal pembentukannya, band ini tidak bisa lepas dari nama seorang gitaris asal Kanada yang bernama Eric Shenkman, lalu seorang pemain harmonika yang bernama John Popper, dan sang vokalis yang bernama Chris Barron. Chris dan John adalah teman dekat. Mereka berdua sama-sama bersekolah di Princeton, New Jersey. Chris Barron sendiri lahir di Hawaii dan selanjutnya besar di Australia. Saat ayahnya bercerai dan menikah lagi, Chris dikirim ke Amerika dan bersekolah di Princeton yang mempertemukan dia dengan John Popper. Setelah lulus dari SMA, Chris melanjutkan pendidikan selama setahun di Bennington College, Vermont, dan setelahnya pindah ke New York dan belajar musik di New School of Jazz and Contemporary Music, dan mulai bermain bersama John Popper di waktu-waktu ini. Ya, kenapa saya bahas sedikit pendidikan Chris Barron ini? Soalnya waktu itu sempat ada gosip yang bilang kalau vokalis Spin Doctors ini juga dokter beneran gitu. Saya lupa ya dari mana gosip ini. Cuman ya gitulah infonya pada saat itu. Yuk, kita lanjut lagi. Singkat cerita, setelah pertemuan mereka dengan Eric Shenkman, mereka membentuk sebuah band yang bernama Tracking Company. Tapi tak lama setelahnya, John Popper meninggalkan proyek sampingan ini untuk fokus pada proyekan utamanya, ya dengan Blues Traveler. Dan setelah itu, Chris dan Eric merubah nama band mereka menjadi Spin Doctors, dan juga diikuti dengan bergabungnya Aaron Comess pada drum, dan mereka memainkan pertunjukan pertama mereka di sebuah rumah persaudaraan Universitas Columbia. Dan setelah pertunjukan ini, disusul dengan bergabungnya Mark White pada bass, dan formasi ini resmi terbentuk pada musim semi tahun 89. Pada awal kemunculannya, Spin Doctor dilabeli dengan sebutan jam band, ya, jamming band maksudnya. Dan di tempat lain, Chris Barron juga pernah menyampaikan bahwa mereka sangat tertarik dengan gaya bermusik yang penuh dengan improvisasi. Maka dari itu, pertunjukan live mereka pada saat itu tidak pernah sama antara panggung satu dan lainnya. Dan setelahnya, mereka mulai bermain rutin di New York selama kurang lebih 1 tahun dengan formasi ini. Hingga pada sebuah pertunjukan mereka di sebuah klub yang bernama Wetland Preserve di Manhattan, seorang produser dari Epic Records juga hadir dan mulai tertarik dengan penampilan band ini. Dan menurut petinggi Epic Records ini, pada malam itu Spin Doctor bermain di hadapan lebih kurang 600 penonton dengan kapasitas tempat yang seharusnya hanya bisa diisi 300 orang. Dan dia juga mengatakan, ini bukan pertunjukan band yang dihadiri oleh pecinta rock atau punk, tapi kebanyakan audiens mereka sepertinya anak-anak kuliahan yang sangat menikmati pertunjukan mereka ini. Dan rencananya pada awalnya mereka akan langsung merilis debut yang juga akan diisi dengan lagu Two Princess dan Sinbone Alley _Hard to Exist. Tapi rencana ini berubah. Mereka lebih memilih untuk merilis debut EP yang berjudul Up for Grabs Live, yang direkam secara live di Wetlands Preserve dan dirilis pada bulan Januari tahun 91. Dan pada bulan November tahun 92-nya, lagu-lagu di dalam EP ini diremix dan dilengkapi dengan rekaman live tambahan untuk album selanjutnya dengan judul Home Bailey Groove Live. Aaron Comess juga sempat mengatakan, "Kami pikir kami adalah band live yang mempunyai reputasi yang bagus. Jadi, mari kita merilis EP live dan menunda untuk album studio." Di satu sisi, Spin Doctors juga dikenal dengan pertunjukan live mereka yang cukup lama. Mereka juga sering melakukan pertunjukan double sebagai pembuka Blues Traveler. Dan mereka juga melakukan aksi dengan kedua band bertukar posisi sambil terus bermain sebagai transisi dari set Spin Doctors ke set Blues Traveler. Dan Spin Doctors juga memiliki banyak lagu dari masa-masa awal saat mereka bermain di klub yang tidak pernah dirilis secara resmi, namun tetap beredar melalui rekaman konser.
Dan album debut Spin Doctors yang diberi judul Pocket Full of Kryptonite dirilis pada bulan Agustus tahun 91. Tapi secara komersial, album ini boleh dibilang diabaikan. Pada saat itu, label mereka menganggap penampilan band ini terlalu biasa, tanpa rambut warna-warni dan tato. Menurut Baron pada sebuah wawancara, saat itu label mereka lebih peduli kepada Pearl Jam dan Michael Jackson. Kami adalah anak tiri label ini, meskipun kontrak kami ditandatangani oleh pimpinan Epic Associate, katanya. Bahkan, ada yang mengatakan label mereka sempat mencari cara untuk membubarkan band ini. Ya kasihan ya. Dan pada saat itu, pihak label memutuskan untuk menarik mereka kembali ke studio untuk mengerjakan album selanjutnya. Tapi di tempat lain, mereka juga memutuskan untuk tetap melakukan tour dan terlebih dahulu mengumpulkan para penggemar dari kalangan menengah ke bawah. Setelah sempat bermain pada festival yang bernama Horde, ya gimana bacanya? Horde aja kali ya. Yang juga diisi oleh sesama band jamming, diantaranya ada Widespread Panic, Blues Traveler, dan Phish. Selanjutnya popularitas mereka secara komersial mulai heboh di saat radio dan MTV mulai memainkan lagu Little Miss Can't Be Wrong dan Two Princess. Dan tak lama setelahnya, album ini meraih gold pada bulan September tahun 92. Dan kemudian, nama mereka menjadi semakin dikenal setelah penampilan mereka di Saturday Night Live pada bulan Oktobernya. Dan disusul dengan video untuk lagu What Time Is It? Terus How Could You Want Him? Dalam kurung When You Know You Could Have Me. Dan Jimmy Ocean Blues. Dan dengan kepopuleran yang semakin meningkat ini, pada bulan Juni tahun 93, album ini meraih triple platinum, yang pada akhirnya album ini terjual lebih dari 5 juta kopi di Amerika Serikat dan 5 juta kopi di luar negeri, dan menempati posisi ketiga di tangga lagu album Billboard 200. Selain pemutaran lagu-lagu mereka di MTV yang semakin hari semakin menaikkan popularitas mereka, Hollywood pun tak mau ketinggalan. Mereka mematenkan lagu yang berjudul That's the Way I Like It yang di-cover oleh band ini di tahun 95. Dan lagu Two Princess juga dilisensikan dan dimasukkan ke dalam film kartun South Park dan Sesame Street, dan juga di beberapa serial TV. Namun, semua mulai meredup saat mereka merilis album kedua dengan judul Turn It Upside Down yang dirilis pada bulan Juni tahun 94. Meskipun album ini berhasil terjual sebanyak 1 juta kopi di Amerika dan 1 juta kopi lainnya di seluruh dunia, tapi tetap saja tidak sanggup menyamai kesuksesan Pocket Full of Kryptonite dengan single yang berjudul You Let Your Heart Go Too Fast, dan membuat mereka harus puas dengan posisi lagu ini di nomor 42 di tangga lagu pop. Sementara album ini menduduki posisi 28 di dalam chart. Ya, mengenai album kedua ini, sang vokalis Chris Barron juga sempat mengeluarkan pendapatnya. Dia mengatakan, album yang menyakitkan bagi saya. Ada banyak referensi pribadi yang menyakitkan bagi saya. Sulit bagi saya untuk bersikap objektif mengenai hal ini sebagai sebuah karya seni, katanya. Ya, dan album ini juga dikerjakan di bawah tekanan label yang menuntut mereka untuk menghasilkan lagu hits lain. Bahkan, band ini sudah mengeluarkan semua rekaman mereka yang sudah jadi dan menyerahkan ke label, tapi semua usaha ini sia-sia. Dan selanjutnya, band ini memulai tur selama 3 bulan dan bermain di hadapan banyak orang di Woodstock 94 dan Festival Glastonbury. Tapi, dikarenakan tekanan dan beberapa permasalahan di dalam band, tak lama setelah perilisan Turn It Upside Down, sang gitaris Eric Sandman meninggalkan band pada bulan September tahun 94 dengan berjalan keluar dari panggung saat konser di Berkeley, California. Eric keluar dengan alasan perbedaan musikal dan pribadi, dan karena lelah dengan perjalanan. Dan beruntungnya, tur masih tetap berlanjut dengan posisi Sandman digantikan oleh gitaris yang bernama Anthony Crizen. Ya, singkat cerita, mereka mulai mengerjakan album ketiga yang diberi judul You Got to Believe in Something yang dirilis pada tahun 96, yang juga menampilkan gitaris baru mereka yang bernama Anthony Crizen. Album ini menghasilkan sebuah single dan video dengan judul She Used to Be Mine. Dan untuk publisitas, Baron sengaja mencukur habis janggutnya dan memotong rambutnya. Mereka juga tampil di acara Late Show with David Letterman dan melakukan beberapa tour, ditambah dengan seorang pemain keyboard yang bernama Ivan Neville. Tapi setelah tour selesai pada musim gugur tahun 96, Crizen keluar dari band dengan alasan yang masih belum diketahui, dan posisinya digantikan oleh musisi asal Israel yang bernama Eran Tabib setelah mengikuti audisi dengan jumlah hampir sebanyak 200 kandidat.
Tapi penjualan album You Got to Believe in Something sangat jauh dari ekspektasi. Turun cukup drastis dari penjualan album sebelumnya, dan hanya terjual sekitar 75.000 kopi saja. Dan setelahnya, Epic Records memutuskan hubungan kerjasama mereka dengan band ini pada tahun 96. Ya, ini adalah masa yang penuh dengan cobaan dan tantangan bagi Spin Doctors. Dengan semua ketenaran yang sudah mereka capai, di satu sisi mereka juga harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Tapi, ternyata nasib baik masih memihak kepada mereka. Pada tahun 98, Spin Doctors menandatangani kontrak dengan Uptown Universal Records dan merilis album Here Comes the Bride pada bulan Juni tahun 99. Dan selama rekaman album ini, Mark White keluar dari band, yang mengakibatkan isian bass di album ini diselesaikan oleh Aaron Commerce. Tapi keadaan semakin parah, karena selama tur untuk mendukung album ini, Baron kehilangan suaranya karena kelumpuhan pita suara akut yang langka, yang sangat mempengaruhi kemampuannya untuk berbicara, ya apalagi bernyanyi. Ya, singkat cerita, setelah suara Baron membaik pada awal tahun 2000, dia kembali aktif dengan mengadakan pertunjukan untuk pertama kali pada bulan Maret tahun 2000. Pada saat itu, dia mulai tampil dengan bandnya. Baron pun melakukan apa yang disebutnya sebagai pengalaman menulis lagu sebagai musisi. Dan dia pun mulai menulis lagu dengan teman lamanya, John Popper dari Blues Traveler. Dan juga mengikut sertakan seorang mantan eksekutif dari BMI yang bernama Jeff Cohen. Di satu sisi, Spin Doctors masih belum aktif sebagai band hingga bulan September tahun 2011. Tapi, setelah mendengar berita tentang penutupan Wetlands, akhirnya memicu 4 anggota asli band ini untuk kembali bersatu. Dan pada tanggal 7 September tahun 2011, formasi asli naik kembali ke atas panggung untuk pertama kalinya sejak tahun 94 untuk bermain di Wetlands. Itu adalah minggu penutupan terakhir klub tersebut. Dan pertunjukan penting ini merupakan kesuksesan besar bagi para penggemar dan band sendiri. Dan setelah perjalanan panggung yang panjang dari tahun 2002 hingga 2005, mereka pun akhirnya menghasilkan sebuah album baru yang berjudul Nice Talking to Me. Dan album ini dirilis pada tanggal 13 September tahun 2005. Can't Kick the Habit, yang juga masuk ke dalam soundtrack film yang berjudul Grandma's Boy. Single ini mendapatkan sambutan yang cukup baik di radio, bersamaan dengan lagu Margarita dan lagu jagoan untuk album ini dengan judul Nice Talking to Me. Meskipun rekaman ini menerima ulasan yang baik, tapi tindak lanjut untuk album ini sulit dilakukan, apalagi ketika perusahaan rekaman yang merilisnya berakhir dengan gulung tikar. Ya, singkatnya, hingga tahun 2008, mereka terus memainkan pertunjukan live di Amerika dan Eropa. Sang drummer, Aaron Commerce, juga sempat merilis sebuah album instrumental yang berjudul Catskills Cry, yang juga menampilkan basis Tony Levin dan gitaris Bill Dillon. Lalu, pada tahun 2009, Baron merilis album solo yang bernama Pancho and the Kid melalui Valley Entertainment. Dan selanjutnya, selama musim panas tahun 2010, Baron juga merilis sebuah EP yang berjudul Songs from the Summer of Sangria. Dan EP yang berisi 5 lagu ini merupakan rilisan resmi pertamanya bersama bandnya yang bernama The Time Bandits. Lalu pada tahun 2011, band ini merayakan ulang tahun yang ke-20 untuk album Pocket Full of Kryptonite dengan melakukan tur di Inggris dan Amerika Serikat. Dan Sony Legacy merilis edisi ulang tahun ke-20 dengan materi bonus pada tanggal 29 Agustus tahun 2011. Oke, teman-teman, sepertinya agak sedikit terjawab ya pertanyaan kita selama ini. Ada apa dengan Spin Doctors? Ya, walaupun lagu mereka setelah itu nggak tahu ya apakah para penikmat musik udah mulai move on dengan selera mereka atau memang... Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya dalam rangka apa ya? Mengurangi isi lemari lah istilahnya. Kebetulan saya punya beberapa barang yang udah nggak kepake. Ada beberapa barang sebenarnya, cuman akan saya bagiin secara bertahap. Dan buat barang pertama, saya akan membagikan sound card ini. Ya,
Kalau secara kondisi sebenarnya ini use ya, maksudnya udah pernah saya pakai, cuman paling beberapa kali lah gitu. Ya karena saya ngerasa kurang cocok dengan hasilnya tuh jadinya saya simpen. Ya jadi ya nggak ada salahnya kalau saya bagiin buat para subscribers di channel ini. Ya tapi gini ya teman-teman, satu hal yang perlu diingat, kalau bagi-bagi barang ini bukan hal yang biasa saya lakuin ya. Dan para subscribers baru, saya berharap ini bukan alasan kamu buat nge-subscribe channel ini. Oke, jadi terus caranya gimana? Nah, jadi gini teman-teman. Nanti di setiap video, yang mungkin 3 atau 4 video, saya bakal kasih beberapa clue di dalam video tersebut yang saya tempatin di menit-menit tertentu. Jadi, ya tugas teman-teman nanti rangkai kata-kata yang udah saya kasih di dalam video-video tersebut. Ya mungkin 3 atau 4 video, saya bakal beresin challenge-nya. Dan mudah-mudahan yang ngedapetin barang ini nantinya bener-bener yang ngebutuhin gitu. Jadi jangan sampai pengen ngedapetin cuman buat dijual atau buat apalah gitu. Cuman ini kalau dijual juga ya tanggung sih sebenarnya. Buat teman-teman yang bener-bener butuh, mudah-mudahan beruntung dan punya kesempatan buat ngedapetin barang ini. Oke, silahkan.